Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel SPK Fitriana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi analitik dan fungsi harmonik pada materi analisis kompleks. Nah, langsung saja yang pertama yaitu fungsi analitik. Fungsi analitik yaitu suatu fungsi W sama dengan fz. Dikatakan analitik di titik Z sama dengan Z0 suatu domain D jika fz terdefinisi dan dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi fz itu analitik pada titik Z sama dengan Z0 di titik D apabila fz analitik di dalam hubungan dari Z0. Jadi untuk menentukan keanalitikan fz itu di Z akan berarti bila fz itu mempunyai turunan pada setiap titik di dalam suatu hubungan dari Z0. Nah, untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks itu yaitu dengan cara W sama dengan fz sama dengan U x, y ditambah I V x, y digunakan pada Cauchy Riemann. Nah, fungsi W sama dengan fz dikatakan analitik di titik Z0 jika fz0 itu ada di Z0 dan ada pada suatu hubungan Z0. Nah, sebaliknya jika fz0 itu ada, belum tentu f itu analitik di Z0. Contohnya yaitu fungsi fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak analitik di setiap titik Z pada Z. Teorema 1. Misalkan fz itu sama dengan U x, y ditambah I V x, y. F itu analitik dalam domain D jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memiliki persamaan Cauchy Riemann. Nah, U x sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx, atau bisa juga dengan do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Misalkan Fx, Y sama dengan U x, y ditambah I V x, y analitik. Maka do V per do Y sama dengan I dikali do V per do X akan berakibat pada do U per do Y ditambah do V per do Y dikali I sama dengan I dikali do U per do X ditambah do V per do Y dikali I sama dengan min do V per do X ditambah I do U per do X. Jadi akan diperoleh do U per do Y sama dengan min do V per do Y per do X, dan do V per do Y sama dengan do U per do X. Nah, ini persamaan ini biasa dikenal dengan persamaan Cauchy Riemann. Syarat persamaan Cauchy Riemann yang harus yang akan diperlukan agar fungsi mendapatkan diferensial Z0 sama dengan X itu adalah menggunakan syarat persamaan Cauchy Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari. Nah, teorema 2 yaitu jika fz sama dengan U x, y ditambah I V x, y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka U x, y dan V x, y akan mempunyai turunan parsial di X0, Y0, dan di titik ini dipenuhi persamaan Cauchy Riemann yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X, seperti sudah saya jelaskan tadi juga. Derivatif f di Z0 dapat dinyatakan dengan f aksen Z0 sama dengan UX X0, Y0
Vx x0, y0. Jika persamaan Cauchy Riemann tidak dipenuhi di x0, y0, maka Fz sama dengan U x, y ditambah I V x, y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan x0 ditambah y0. Contohnya yaitu buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu pembuktian Fz sama dengan mutlak Z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga U x, y nya itu sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, dan V nya itu yaitu V x, y sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Cauchy Riemann-nya. Do U per do x sama dengan 2x, dari kesempatan itu 2x, dan do U per do y sama dengan 2y, itu turunan dari do y atau turunan dari y sama dengan 2y. Nah, turunan keduanya yaitu do U per do x sama dengan 0, karena x-nya tidak dapat lagi mengangkat jadi 0, dan do V per do y sama dengan 0. Do U per do x sama dengan do V per do y jika dan hanya jika 2x itu sama dengan 0 untuk persamaan pertama, dan untuk persamaan kedua yaitu do U per do y sama dengan min do V per do x jika dan hanya jika 2y sama dengan 0. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 tidak dipenuhi jika x tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0. Jadi sudah pasti f itu tidak terdiferensial di z tidak sama dengan 0. Teorema 3 yaitu misalkan Fz sama dengan U x, y dan IV x, y terdefinisi dan kontinu di suatu lingkungan dari z sama dengan x ditambah y dan mempunyai turunan di z, maka Ux, Uy dan Vx ada dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann. Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan min Vx. Contohnya, apakah Fz sama dengan Z pangkat 3 analitik? Penyelesaiannya yaitu kita perhatikan bahwa U itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x y kuadrat, dan V nya itu sama dengan 3x kuadrat y dikurang y pangkat 3, maka Ux sama dengan 3x kuadrat dikurang 3y kuadrat sama dengan Vy, dan Uy nya itu sama dengan min 6x sama dengan min Vx. Didapatkan ini tadi yaitu dari turunan pertama. Karena memenuhi persamaan Cauchy Riemann, maka F analitik untuk semua Z. Nah, untuk teorema 4-nya yaitu jika dua fungsi kontinu yang bernilai real Ux, y dan Vx, y mempunyai turunan parsial pertamanya di kontinu dan memenuhi persamaan Cauchy Riemann dalam domain, maka fungsi kompleks Fz sama dengan Ux, y ditambah IV x, y analitik di D. Contohnya, tentukan fungsi analitik Fz sama dengan Ux, y dan IV x, y apabila diketahui U sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang y. Penyelesaiannya yaitu U sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang y. Maka do U per do x nya sama dengan 2x, yaitu turunan dari x nya saja. Dan do U per do y nya yaitu min 2y, turunan dari y. Min 2y dikurang 1, turunan dari y adalah 1. Konjugat harus memenuhi do U per do x sama dengan do V per do y, dan do U per do y sama dengan min do V per do x, sehingga do V per do y sama dengan 2x integralkan terhadap y.
maka V sama dengan 2xy sama dengan ax. Nah, dan untuk turunan do V per do x itu sama dengan 2x ditambah 1. Seperti dijelaskan pada gambar ini, yaitu ini diferensial terhadap do V per do x sama dengan 2y ditambah do hx per do x. Nah, untuk titik ini yaitu do hx per do x sama dengan 1 akan diintegralkan terhadap x, maka hx nya akan sama dengan x ditambah c. Jadi v nya sama dengan 2xy ditambah hx sama dengan 2xy ditambah x ditambah c. Fungsi analitiknya yaitu fz sama dengan uxy ditambah ivxy sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang y ditambah i 2x, kita masukkan nilai ini tadi 2xy ditambah x ditambah c, maka akan sama dengan z kuadrat sama dengan iz ditambah ic. Contoh yang kedua yaitu buktikan fungsi di bawah ini akan analitik, yaitu fungsinya yaitu fz sama dengan 1 ditambah i dikali z kuadrat. Penyelesaiannya yaitu fz sama dengan 1 ditambah i dikali z kuadrat. 1 ditambah i dikali z kuadrat sama dengan 1 ditambah i dikali x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah i kuadrat xy sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah i kuadrat xy dikurang y kuadrat dikurang 2xy. V nya untuk u nya akan sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang 2xy. Dan untuk v nya yaitu x kuadrat dikurang y kuadrat ditambah 2xy sesuai dengan fungsi ringan tadi. Yaitu do u per do x sama dengan 2x, dari x kuadrat itu 2x dikurang 2y. Turunan do u per do x sama dengan min 2y dikurang 2x sama dengan 2 min kali 2x ditambah 2y, maka do v per do x sama dengan min 2y ditambah 2x sama dengan 2x dikurang 2y, karena do u per do y itu sama dengan do v per do y dan do u per do y itu sama dengan min v per do x. Jadi fz nya sama dengan 1 ditambah i dikali z kuadrat analitik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu perlu dan cukup untuk f analitik adalah sebagai berikut, yaitu syaratnya perlu fz sama dengan u x, y dan ditambah iv x, y, di mana z0 sama dengan x0 ditambah y0. F aksen z ada, maka ada di x0, y0, yaitu do u per do x, do u per do y, do v per do y, do v per do x. Akan berlaku persamaan Cauchy Riemann, yaitu do u per do x sama dengan do v per do y, dan do v per do y sama dengan min do v per do x, dan f aksen z nya sama dengan ux sama dengan ux x0, y0 ditambah i vx x0, y0. Syarat cukupnya yaitu z0 sama dengan x0 ditambah y0, dan di x0, y0 dipenuhi persamaan Cauchy Riemann, maka f aksen z0 nya ada. Nah, sifat-sifat fungsi analitik itu ada 5, yaitu
yaitu yang pertama kita misalkan F dan G ini itu analitik pada D. Maka untuk yang pertama yaitu F plus minus G, atau untuk F untuk operasi penjumlahan pengurangan G merupakan fungsi analitik, dan untuk yang kedua yaitu F dikali G merupakan fungsi analitik. Yang ketiga yaitu F per G atau untuk pembagian F per G merupakan fungsi analitik dengan G itu tidak sama dengan 0. Yang keempat H sama dengan IJ dot F merupakan fungsi analitik. Yang kelima yaitu berlaku aturan L'Hospital, yaitu apabila limit Z mendekati Z0 dari Fz per Gz sama dengan F aksen Z per G aksen Z, dengan Gz itu tidak sama dengan 0 dan G aksen Z itu tidak sama dengan 0 juga. Yang selanjutnya yaitu titik singular, yaitu titik Z1 disebut titik singular dari F jika F tidak analitik di Z1, tetapi untuk sekitar dari Z1 memuat paling sedikit satu titik di mana F itu analitik. Nah, untuk menentukan jenis kesingularan Fz atau titik singular antara titik singular itu yaitu yang pertama titik singular itu terisolasi. Yang kedua titik Z0 itu dinamakan titik singular terisolasi dari Fz jika terdapat delta besar dari 0. Demikian sehingga lingkungan mutlak Z dikurang Z0 sama dengan delta, hanya melingkari titik singular lainnya. Jika delta seperti itu tidak ada, maka Z sama dengan Z0 disebut titik singular tidak terisolasi. Yang ketiga yaitu titik poli atau titik polo, yaitu titik Z sama dengan Z0 disebut titik poli dekatan jika N sama dengan 1. Z0 disebut sebagai titik poli sederhana. Yang keempat yaitu titik cabang, dari fungsi bernilai banyak dapat menjadi titik singular. Yang kelima yaitu titik singular dapat dihapuskan. Itu titik singular Z0 itu disebut titik singular dapat dihapuskan dari Fz jika Fz itu ada. Yang keenam yaitu titik singular esensial. Titik singular Z sama dengan Z0 itu yang tidak memenuhi syarat tidak singular boleh tidak cabang atau tidak singular yang dapat dihapuskan disebut titik esensial. Yang ketujuh titik singular tak hingga, yaitu jika Fz mempunyai titik singular di Z sama dengan tak hingga, maka sama dengan menyatakan V dikali 1 per W mempunyai titik singular di W sama dengan 0. Nah, contohnya yaitu yang pertama Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak merupakan titik singular. Yang kedua yaitu Gz sama dengan ln Z kuadrat ditambah Z dikurang 2, maka titik cabang adalah Z1 sama dengan 1 dan Z2 nya sama dengan 2, karena Z2 ditambah Z kuadrat ditambah Z dikurang 2 sama dengan Z dikurang 1 dikali Z ditambah 2 sama dengan 2 untuk persamaan Cauchy Riemann pada koordinat. Nah, jika Fz sama dengan U Z, Y ditambah IV X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos I dan Y sama dengan R sin I akan diperoleh Z sama dengan R cos I ditambah I sin I, sehingga Fz sama dengan U R, Pi ditambah
1 per R dikali do V per do Pi sama dengan min do V per do R jika R tidak sama dengan 0. Maka F aksen Z-nya ada di Z sama dengan Z0. Dan F aksen Z sama dengan cos Pi0 dikurang I sin Pi0 dikali UR kali R0, Pi0 ditambah IVR R0, Pi0. Contohnya yaitu diketahui Fz sama dengan Z pangkat 3, maka tentukan Fz dalam bentuk koordinat kutub. Penyelesaiannya yaitu Fz sama dengan Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 cos 3Pi dikurang I sin 3Pi, maka U sama dengan R pangkat 3 cos Pi, sehingga UR sama dengan min 3R pangkat min 4 cos 3Pi dan UPi sama dengan min 3R pangkat 3 sin 3Pi. Untuk V-nya sama dengan min R pangkat 3 sin 3Pi, sehingga VR sama dengan 3R pangkat min 4 sin 3Pi dan VP-nya sama dengan min 3R pangkat 3 cos 3Pi. Keenam fungsi ini akan kontinu dalam syarat dan syarat persamaan. Cauchy Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi Fz sama dengan Z pangkat 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Dengan demikian F aksen Z-nya dalam koordinat kutub adalah F aksen Z dengan cos Pi dikurang I sin Pi dikali min 3R pangkat min 4 cos 3Pi ditambah I dikali 3R pangkat min 4 sin 3Pi akan sama dengan Cis min Pi dikali min 3R pangkat min 4 Cis min 3Pi sama dengan min 3R pangkat 4 Cis kali min 4Pi. Yang kedua yaitu fungsi harmonik. Fungsi harmonik yaitu kita misalkan Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y analitik pada D, maka U dan V mempunyai turunan parsial di semua OD yang kontinu pada D. Jadi dalam D akan berlaku persamaan Cauchy Riemann, yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Karena turunan parsial dari U dan VX dan V itu kontinu dalam D, maka akan berlaku UXY sama dengan VXY. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka akan berlaku setiap X, Y elemen D akan berlaku U XX ditambah UYY sama dengan 0, VXX ditambah VYY sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memiliki persamaan Laplace dalam dua dimensi, yaitu do kuadrat P atau turunan kedua dari Pi per do X kuadrat ditambah do kuadrat Pi atau turunan kedua dari Pi per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, untuk U dan V itu dimana Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga Fz sama dengan U X, Y ditambah V X, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Nah, contohnya yaitu diberikan U X, Y harmonik pada D dan tentukan fungsi V yang harmonik konjugat dengan U sama dengan 4xy pangkat 4xy pangkat 3 dikurang 12x
X pangkat 3Y, di mana X, Y itu elemen Z. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan konjugatnya adalah V sama dengan X, Y. Jadi FZ-nya sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Analitik pada Z sedemikian sehingga berlaku persamaan Cauchy Riemann, yaitu UX sama dengan VX dan UY sama dengan min VX. Maka untuk UX sama dengan 4Y pangkat 3 dikurang 12 X kuadrat Y. Untuk VY-nya sama dengan 4Y pangkat 3 dikurang 12 X kuadrat Y. Untuk UY-nya yaitu UY-nya sama dengan 12 X pangkat Y kuadrat dikurang 4X pangkat 3. Untuk VY-nya sama dengan Y pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah JX. Karena VX sama dengan min 4Y, min UY, maka min 12X Y kuadrat sama dengan min 12X Y kuadrat ditambah J aksen X sama dengan min 12X Y kuadrat ditambah 4 ditambah 4X pangkat 3, sehingga J aksen X nya sama dengan 4X pangkat 3 diperoleh dari JX sama dengan 4X pangkat diperoleh dari JX sama dengan X pangkat 4 ditambah J. Jadi B sama dengan Y pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah X pangkat 4 ditambah J. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.